Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju kan Lupi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu mah gak ganti baju, gua mau bantu. Gua bisa ngobrol bareng dengan Mas Febri. Iya, Si manusia laba-laba. lama-lama bukan dewa lang. Udah Kamu kan bikin ya? podcast berdua ya? Gua ada gua sih. Enggak apa-apa, enggak. Papi udah makan aja Pi kan buat jadi figuran. Dia ada obrolan. Iya, gimana Bang Pep? Apanya? Ini kita udah lama nggak berjumpa ya kan. Saya masukin ya. Nanti masuk kamera ya. Masuk kamera. Ini udah masuk kamera. udah masuk kamera. Ini perkara ini masuk TV ya yang waktu Oh, pakai GoPro itu yang warna iya, kuning iya. yang di Indomaret apa Iya, Maret. iya, benar. Ini sama aja, Pak. Mas yang penting ada wajah saya di situ ya. Yang bedanya waktu itu ada Abdul ini enggak? Oh iya, benar. Maaf ya Abdul. Ya. Abdul, percuma kalian pasti nggak dia nggak nonton pasti. Dia nonton. Orang udah goblok nomornya. Gak dulu bercanda. Mas Febri, ini Apa? kita sudah lama tidak bersua lagi. Sekarang Iya. bersuanya di Gunung Gede. Gimana, Mas Feb? Ada quotes atau skitwot atau SpongeBob. SpongeBob atau Tuan Krab? Ya yang jelas sih liburan kita cuma hanya di alam aja gitu. Tapi cuma hanya ketemunya di gunung gitu kan. Ya memang harus nikmatin gitu. Harus menikmati. Ini saya harus ngobrol lihat situ apa lihat kamera di lebih enak. Mau lihat saya, mau lihat kamera, mau lihat depan juga tidak apa-apa. Kalau Pemandangan ngeliat, itu. kalau ngeliat yang di sebelah saya boleh. Boleh, jadi gue yang nanya, lu ngobrol ke sini. Oh, iya. Perkara gitu dong, pertanyaan sulit ya. Astagfirullah, ya Allah. Ini kan Bang ya, Gimana? kan kayak apa namanya? Mungkin belum terlalu banyak ya. Apa tuh? Mungkin gitu ya di lingkungan kita gitu. Yang memutuskan libur lebaran itu naik gunung ketimbang biasanya kan yang simpel-simpel kayak ke pantai gitu. Betul. Nah, menurut lu gimana? Ya menurut saya sih memang lebih baik sih liburan murah. Bukan murah ya, mahal sebenarnya. Mahal. Sangat mahal. Gitu. Karena dari waktu juga kan. Dari waktu kita sempatkan gitu. Karena yang namanya waktu itu nggak bisa dibeli dengan rupiah, makanya bukan berarti mahal, susah diungkapkan gitu. Dibicarakan dengan masalah namanya itu susah. Kalau untuk bahas masalah lebaran, kita ambilnya untuk perantau yang pulangnya ke rumah harusnya Ke kampung. kumpul dengan sanak keluarga gitu kan. Tapi mepet karena libur kerjanya cuma hanya sedikit gitu kan. Betul. Kita sedikitkan waktu lah untuk ke alam gitu kan. Lebih dapat nuansanya gitu. Itu nuansa dengan kata-kata kayak lagu Vidi Aldiano ya, tentang nuansa ya. Terus ada lagi nih Bang, Apa? pertanyaan gue kalau. Yang tadi aja udah saya jawab, kok nanya Oh lagi? iya, Tanya. iya. Tadi kayaknya udah mengakhiri tuh udah. Oh bener. Ya udah lanjut aja kalau begitu. Bapak kadang suka kayak gitu, suka bingung saya. Iya bener juga ya. Oke, kalau bertanya lagi yang tadi aja belum saya jawab. Oh iya, udah dijawab dulu, dikelarin dulu. Ya udah dilanjutin lagi lah biar dilanjut Kampret. sekaligus. Selesai. Ya gini Bang, Gimana? kan banyak yang berstigma bahwa mendaki gunung bukan melewati lembah ya, itu ninja hattori bukan. Hanya Ninja Tori. Nih, jadi mendaki gunung itu lagi-lagi inginnya itu gunung yang berbeda. Betul. Sedangkan kan yang mungkin yang mendaki kan mungkin prinsipnya beda-beda ya. Betul. Ada yang ingin sampai puncak tujuannya, ada yang ingin pulang lagi ke rumah dengan selamat. Betul. Ya kan. Terus menurut lu gimana Bang? Perihal orang yang pengen mendaki itu maunya gunung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi dia nggak mau buat balik lagi ke situ, membuat cerita baru nih. Itu sih yang hal bebas ya. Hal bebas. Hal bebas. Karena yang namanya itu semuanya nggak ada larangan, jadi kita ambil kebebasan. Freedom. Freedom. Internet itu ya. Internet. Cuma ini kok. Oh, Sebenarnya sih hal bebas kalau masalah itu. Jadi kembali ke jati dirinya dia sebagai manusia itu yang kayak gimana gitu kan. Ada satu sisi menikmati gunung itu aja, tapi punya banyak perbedaan cerita Betul. dari pesertanya. dan di saat dia berlangkah sendirinya dia ketemu teman-teman baru, lalu jalannya dia itu punya tujuan keinginannya apa. Ini saya bahas ini baru gunung yang sama gitu kan. Tapi kalau memang ada satu sisi mau menikmati gunung mana aja, tapi dari satu itu semuanya
banyak cerita, itu juga sama aja ya sebenarnya. makanya digarisbawahi dengan kebebasan. Satu tujuan beda cara. Betul. Nah, pertanyaan gue gini bang, ketika misalkan lingkungan lu seperti itu semua, ya Betul. kan? Terus Dia memilih untuk yang pilihan yang tadi gitu, yang Iya. gunung 1, 2, 3, 4, 5, 6, iya, tapi tidak mau diajak lagi ke gunung yang sama. iya. Misalkan dia udah pernah tapi tidak Betul. mau. Pertanyaan gini, ketika banyak di lingkungan lu kayak gitu, lu lebih memilih buat naik sendiri next time-nya atau lebih memilih orang pendakiannya? memilih sama rata sih. Memilih sama rata dalam arti ya saya dia gitu. Kalau yang mendasarnya dia mau ikut ke jalur saya, berarti satu metode jalurnya gitu kan. Kalau yang mendasar berbeda, hati saya memang dasar mau ikut ke sana nggak masalah. Itu lari-lari kebebasan. Jadi dipersilakan gitu. Seperti kayak saya pribadi perokok. Saya biasa nyaman rokok satu ini, tapi kalau yang mendasar nggak ada, apa boleh daya kan? Gitu. Ya hampir sama filosofi dengan hal itu. Filosofi rokok ya. Nah, jadi kebebasan. Yang penting kalau nggak Dan ada kata nanti disangka homo lagi. Enggak, Pak. Agak-agak. Ini saya rada karena- dewan, karena Pak. Ini ya. Iya, kalau segini banget saya gede banget ke Ultraman, Pak. Kalau jelas sama kamera ya. Gitu, Pak. Kalau begitu nih kameranya aja mundurin situ nggak usah maju. Udah direkam, Pak. Oh, udah Dimundurin direkam. lagi kayak gimana gitu. Biar kayak di TV lah, Pak. Benar. Nah, terus apa namanya? Gua ada Bentar dipotong, boleh bareng ngerokok nih. Kayaknya sambil ngerokok nggak apa-apa ngambil. Ini kan ini podcastnya bebas. Benar-benar lebih sahdu ya gitu. Bisa aduh. Dia bukan lagi endorse rokok gitu ya. Enggak, gitu. Ada yang sepatu juga. Mana ini belum ditongol-tongol dulu. Terus apa namanya? Kan kalau ditanya kan setiap orang yang misalkan setiap negara gitu. Gunung mana sih yang paling berkesan? Pasti semua gunung berkesan dong. Betul. Nah, sejauh ini gunung mana gunung dengan trek mana yang paling tersulit yang pernah lu jalani? Pasti itu kan beda kan, pasti ada ceritanya. Oh gitu, iya. Kalau untuk bahas masalah tersulit sama apa? Tersulit sama terapa? Ya pokoknya lu kewalahan lah pokoknya di gunung itu. Dalam arti bener-bener di gunung gua buat naik aja kayaknya apa namanya rintangannya itu loh. Oh gitu. Kalau untuk itu kepribadian saya sih tentang itu semua sulit. Semua sulit memang. Semua sulit kalau itu. Kalau pribadi saya yang situ nanya, jawaban saya memang semuanya sulit. Sulit dengan mata ya, karena kita mata ngelihat, kaki kagak mau melangkah, jadi ngerasanya sulit. Oh jadi Gitu. Berstatement sebelum mencoba. Benar. Jadi lebih baik kita setiap perjalanan jangan melihat jalannya, lihat langkahnya. Oh, seperti mungkin mendaki di malam hari ya bang ya. Benar. Kita fokus ke headlamp, ke pencahayaan, secara tidak langsung rasa letih dan melihat trek yang begitu sulit akhirnya terlewati gitu. Betul. Karena pernah saya awal mula naik gunung itu ngelihat perjalanannya itu yakin kayaknya sulit ya. Nah, Karena kita ngelihat. Karena kita ngelihat. Dari mata. Nah. Tapi andaikan kita fokus sama langkahnya kita satukan itu semua. Karena dari kaki aja ada matanya gitu kan. Tuh, dicek dulu. Matanya. Iya, ada pasti. Tapi dia nggak kedip. Waduh, kalau kedip serem, Pak. Betul juga. Saya gini-gini, buka dong, bau ini kos kaki. Takutnya kelilipan juga. Kelilipan kan? takutnya. Tapi setidaknya kita fokuskan diri kita. Oh, yakin. Kita cuma hanya memandang sekali, tapi yakin gitu kan. Tapi kalau cuma ngelihat berkali-kali kayak semacam melihat sembaring tangan di pinggang, kaki udah ngerasa getar, berarti itu sulit. Itu jawabannya. Karena setiap gunung, setiap perjalanan atau bukan gunung dah. Ini kita bahas formal aja ya, semuanya yang modal gitu ya. Tetap semua sulit. Kembali lagi ke kita. Hidup itu jangan dibikin sulit, dibikin mudah. Gitu. Jadi jangan dipersulit lah gitu loh, dimudahkan aja. Karena semuanya ada caranya sendiri gitu untuk Betul. memudahkan caranya. Jadi nggak ada yang sulit. Namun terkadang yang bikin sulit adalah pemikiran kita sendiri, Pak. Itu yang bikin kita kejebak sebetulnya. Iya. Kejebak dengan kesulitan yang memang dasarnya kita itu mampu untuk ngadepin hal itu. Tapi Bisa sulit karena memang dasarnya kagak sinkron hati dan pikiran. Terkecuali kalau dia meyakinkan itu. Kayak gini deh, kita di kecilnya kita ini ngeliat orang bisa bawa sepeda ya, dengan posisi roda dua itu Roda dua. seimbang. Kita belum nyoba,
Tapi kita yakin itu pasti bisa berjalan. Jatuh pasti. Jatuh pasti. Tapi kan di balik jatuh itu ada sebuah pembelajaran Itu maksudnya. agar kedepannya terbiasa. Jadi jangan terlalu diambil pusing lah gitu. Karena yang namanya pusing aja ada obatnya. Apa tuh obatnya? Waduh jadi bos-bos kok. Farmasi ini jatuhnya. Farmasi nih, aduh maaf ya. Maaf ya sih. Maaf semuanya. Aduh. Nah kalau ngomong Mas Febri itu berbelit tapi ada intinya. Ya, saya juga ngomong juga kadang berbelit gitu loh ya. Kan tapi tetap tujuannya ke situ. Kan hanya istilah. Betul. Gitu. Karena kalimat adalah asupan batin dikala kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Kalau yang bilang, lu mah cuma kata-kata doang. Sekarang gini, kalau kita ditinggalin sama orang, apalagi yang orang yang kita sayang tanpa kata-kata, itu lebih menyakitkan, Bang. Betul. Diam tanpa bicara. Bicara cuman hanya bisanya. Lagian kamu diam aja sih. Nah. Itu salah. Miskom. Bukan Miss Universe. Miss Universe langsung beda lagi ya. ke dunia yang berbeda. Tapi pada intinya ada dunia paralel. Bener. Yang buat jalannya kereta. Jalannya kereta. Kalau nggak ada jalan kereta jadi bukan paralel. Apa tuh? Para wanita. Waduh, itu ibu-ibu, bapak-bapak. Sama satu lagi nih, Bang. Gimana? Apa namanya? Emang mendaki itu kan tidak terpaut dengan umur, Betul. ya kan? Mungkin nggak ke depannya Gimana tuh? ada hal yang buat lu berhenti buat naik gunung tanpa alasan itu. Jadi benar-benar vakum gitu, nggak kayak cuman 10 tahun atau apa gitu, tapi emang benar-benar udah nggak naik lagi. Ada nggak kira-kira menurut lu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau memang dasarnya Allah untuk berhenti itu semua berarti lantaran melalui istri Iya. atau melalui dari hati perantaranya Dari hati. Kayak semacam udahlah cukup. Jadi cukup di sini ya. Cuman hanya sekedar udah banyak cerita kok gitu. Ngapain sih kita kumpulin cerita lagi? Minum gelas aja yang kita tuang air kebanyakan tuh bakal lupa. Apalagi pola pikir sama hati kita. Kalau udah Campurin kebanyakan bakal keluar jadi hasilnya Meluap, meledak. Karena jadi biar enjoy aja. Enjoy aja. Betul, berarti itu ya. Pakai alarm segala ini. Nah, sebelum mengakhiri ini, Bang ya. Di dalam hati, di lubuk hati kecil lu, Bang. Sebentar. Ya, terus. Pasti dong, walaupun emang lu kan naik gunung kan, gua tahu lu ya. Lu itu mencarinya itu momen, Betul. ya kan? Nggak peduli, maksudnya konteksnya gini, mau gunungnya apapun, yang penting gua naik dan gua dapat momen di situ. Momennya bersama orang baru, Benar. atau mengulang cerita yang lama, Benar. ya kan? Cuman ada nggak sih keinginan lu untuk naik gunung, misalkan apa gitu, naik gunung mana gitu yang bener-bener lu pengenin gitu dalam hati kecil kan? Kadang kita kan ada ya, ya kan, terbesit gitu. Ada nggak kira-kira gunung apa gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi yang ada di saya tuh mungkin untuk di saat ini ya gitu. Kalau tadi pertanyaan dengan hati kecil itu lubuk hati yang kecil, belum ketemu karena kecil hatinya. Nggak kelihatan ya. Karena kecil guys. Susah. Jadi kecil itu kayak protozoa. Kalau misalkan dibelah tuh jadi amuba gitu. Makanya tadi di saat pas lagi situ bertanya tentang masalah bertanya dengan hati kecil, saya bilang tunggu sebentar, saya diam itu saya mau Melihat. mau pertemukan Mau dengan hati pertemukan kecil saya. ada atau enggak gitu. Tapi susah gitu karena kecil bener. Mungkin emang belum dapat ya. Belum dapat, betul. Nah saya bilang belum ada karena belum adanya begini. Yang tadi situ bertanya, memang benar. Setiap gunung manapun memang saya cuma nyari momennya. Betul. Jadi untuk masalah anggapan dan cita-cita ingin menuju gunung satu itu nggak dapat buat saya. Jadi lebih baik kita jalan dengan perencanaan. Untuk teman-teman kita nanti bakal ketemu hasilnya itu yaitu ketemu teman-teman baru, di jalan dengan ketemu teman yang baru. Ya itu aja sih. Jadi untuk dirumbukin dulu ya. Benar. Jadi kalau untuk masalah kemanapun atau gunung yang belum pernah saya jamah kita jalan bersama itu lebih nyaman dibandingkan kita punya target tapi hasilnya nggak ketemu. Emang tujuan kita selama di gunung itu apa sih? Saya kembali bertanya ke situ. Tujuan kita di gunung itu untuk apa sih? Sebenarnya karena ingin. Itu aja sih. Cukup.
tidak lebih dari apapun itu sebenarnya. Kalau misalnya kita ambil naik gunung juga kita puncak. Puncak itu bang, Puncak di gunungnya, Iya. di rumahnya. puncak keinginan kita yaitu berarti kan suatu hasrat yang kita ketemu selesai finish. Menjadi tujuannya itu ya. Iya. Tapi kita harus pikirkan lagi turunnya itu seperti apa. Oh iya. Selesai finish itu kita mau mempersiapkan apa? Jadi jangan disepelein di situ. Jangan disepelekan situ. Jadi saya memang nggak maksud punya keinginan dan bercita-cita beranggapan. Saya punya target ke gunung tersebut. Ini pengen banget ke gunung ini. Itu kan baru katanya. Tapi lebih baik kita berjalan dengan samanya. Bukan dengan katanya yang keinginannya nanti mutlak. Itu memang lebih bagus, garis bawahnya itu lebih bagus itu kan. Kita orang cerita nih ke gunung tersebut Argopuro terkenalnya Sama ini apa candi di sana. bukan Yang terpanjang se-Jawa. terpanjang trek Ya. perjalanan katanya Sejauh, ya, gitu. sejauh. Itu buat saya bukan suatu keinginan saya pengen ke sana. Tetapi kalau memang dasar ada teman yang mengajak atau saya yang mengajak satu sinkron, Kenapa enggak? kenapa enggak kita jalan ke situ? Betul. Gitu kan. Karena gunung itu bukan suatu pilihan, tapi tempatnya kita buat refreshing, menyatu dengan alam, melihat keindahan yang dibilang kadang alam. Semua memang cuma ada caranya berbeda masing-masing. Tapi kalau untuk saya ya itu mau doang. Naik gunung itu mau. Berarti lu gini Bang ya, Gimana? konsepnya. Lu mencoba untuk terus berjalan. Betul. Ketika nanti mungkin ada persimpangan atau ada apapun pilihan itu, ketika menurut lu bisa dan worth it buat lu ya, berarti lu jalanin aja gitu ya. Betul. Jadi nggak masalah buat ngepi dulu bentar lah, Betul. ya kan? Jadi berjalan dengan sesamanya, bukan dengan sendirinya. Kalau jalan dengan sendirinya, apa kabarnya yang selingkungannya kita? Iya. Gitu. Jadi lebih baik kita berjalan yang tadi maksud di situ memang benar. Saya berjalan dengan jalurnya, bukan apa ya, jadi kayak semacam kertas yang ketiup angin. Gitu. Kalau kertas sudah ketiup angin, anginnya dia nggak ada, pasti berarti di satu titik. Iya. Dan dia menunggu lagi tuh anginnya untuk terbang. Tapi jangan ke situ. Berarti lu sistemnya itu sistem share life. Kalau share life kan kita nggak ada tujuannya. Iya. Kita berjalan aja. Hmm. Di depan entah ada temen atau sanak saudara bisa mampir. Cuman kalau misalkan Sherlock, kita kan satu tujuan. Betul. Mau ada saudara atau enggak, ya udah kita satu tujuan gitu aja. Tujuan titik itu. Lebih ke situ. Karena kalau kita ke situ satu titik, kita jadi orang yang sombong. Sombongnya apa? Kita memang punya tujuan. Contoh, kita punya saudara di daerah tersebut. Kita Sherlock nih datang ke lokasi. Tapi berarti kita udah ngunci tempat dong. Iya, betul. Ngunci tempat dong. Kunci ngeklok tempat. dong. Jadi nggak ada kata mampir-mampir lagi. Berarti udah ngeklok dong, ya kan, udah ngunci. Tek situ. Tapi kalau misalnya kita buka itu kuncian, tujuan misalkan ada di daerah tersebut, kita punya sanak saudara di daerah sini, nggak salah dong kalau kita melipir satu pas Silaturahmi. ke lokasinya. Itu. Karena kalau kita ke satu titik yang kita nggak ahli, tapi nggak kita jamah juga gitu kan, yang ada malah hasilnya ketemu sombong sih. Iya. Kok nggak mampir? Iya. Kok kayak nggak ingat? Pasti sih memang ada pro-nya, maksudnya ada Iya, pasti ada pro dan kontranya. ada perbedaan pendapat. Iya. Kok lu bisa gitu sih gitu kan? Ya ini saya Beda. gitu. Ya kan? Ini saya gitu ya. Bukan mereka. bukan berarti itu kenapa? Coba kerekam kan. Nanti kita sih. Woi, ngobrol sampai ngopi ya, Bang. Iya benar. Nah, Teh manis, kopi apa? Teh manis, Bang. Teh manis. Nanti Kalau dua. iya, oke kawan-kawan, Bang, terima kasih banget kita Iya. udah ngobrol-ngobrol. siapa? Intinya komunikasi jangan putus ya kan, Iya. karena kita kan abang dan adik, Iya, siap. Upin dan Ipin. Jadi kesimpulan yang tadi situ bertanya-tanya dan saya pun juga menjawab dengan bukan berarti dari hati dan pikiran ya. Karena begitu saja ya. Karena begitu saja, begitu kan. Jadi kalau memang dasar ada yang mandang negatif dengan pembicaraan saya terima karena saya orangnya hanya bisa minta maaf dengan salahnya saya. Kalau ada salah kata. Kalau ada salah-salah kata. Manusiawan. Karena saya cuma hanya manusia yang nggak sempurna, ya sempurna cuma hanya milik rokok. Sampurna